Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Hidayat. Saya mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, yaitu sosial eksperimen yang berupa wawancara yang berkaitan dengan Pancasila. Oke, langsung aja kepada videonya. Selamat menyaksikan. Yang pertama itu Pancasila ya. Menurut Bapak, Pancasila itu apa, Pak? Menurut saya pribadi, Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pedoman hidup bagi warga negara Indonesia. Jadi hal tersebut mutlak harus disampaikan dan dilaksanakan sebagai warga negara Indonesia. Nah kan Pancasila itu dasar negara ya kan? Menurut Bapak Pancasila itu, menurut Bapak sepakat gak kalau Pancasila itu sebagai pedoman hidup dan sebagai dasar negara? Ya, saya setuju sekali ya, karena apapun itu Pancasila adalah sebagai satu-satunya dan mutlak untuk kehidupan di masyarakat. Nah, selanjutnya apa itu Bhinneka Tunggal Ika menurut pandangan Bapak? Menurut yang saya pahami dan saya pelajari, bahwa Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah ya, jadi secara umum gitu, ya, secara umum berbeda-beda satu juga. Jadi walaupun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda lewat, tetap kita adalah satu negara. Ya. Oke, terima kasih ya Pak. Maaf ganggu waktunya. Terima kasih. Mungkin itu aja ya Pak. Ya, siap, sama Mas. Oke, sebelumnya Bapak tahu apa itu Pancasila? Nah, menurut Bapak apa itu Pancasila? Pancasila itu dasar negara kita. Terus kan Pancasila itu kan dasar negara ya Pak. Ya. Apakah Bapak sepakat bahwa Pancasila itu dasar negara dan Pancasila itu sebagai pedoman bangsa? Ya, sepakat. Nah, selanjutnya menurut Bapak Bhinneka Tunggal Ika itu apa Pak? Walaupun berbeda-beda suku bangsa tapi tetap satu juga. Oke, terima kasih ya Pak. Maaf mengganggu waktu santainya. Misi Mas, maaf ya sebelumnya mengganggu waktu santainya ya. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, izin menanyakan sedikit tentang Pancasila. Nah, saya sebenarnya pertanyaan gitu. Ya, sebelumnya dengan Mas siapa? Nama saya Rahman. Rahman. Iya. Ya. Pegawai di sini ya Mas? Kalau boleh tahu, pegawai di sini ya? Iya, pegawai. Warmindo. Warmindo Putra Petir. Ya. Asalnya dari Kuningan, Jawa Barat. Oh, dari Kuningan. Nah, saya juga dari Kuningan Mas. Kuningan. Oh, daerah iya. mana? Daerah Ciawi. Ciawi. Oh iya, oleh Chen. Iya. Oke. Langsung aja ya Mas ya. Menurut Mas ya, apa nih manggilnya Akang aja ya? Menurut Kang Rahman ya, Pancasila itu apa sih menurut pandangan Kang Rahman? Pancasila itu kalau menurut saya mah seperti dasar negara ya gitu. Dasar negara ya? Iya. Dasar negara. Iya gitu aja. Kan Pancasila itu dasar negara ya. Menurut Kang Rahman sepakat gak? Apakah tidak? Sepakat apakah tidak kalau Pancasila itu sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia? Dari dulu kan Pancasila itu emang menjadi pedoman dan dasar negara Indonesia. Jadi emang sepakat gitu, emang dari dulunya gitu. Jadi intinya sepakat itu. Ya, sepakat. Nah, menurut Kang Rahman, Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Bhinneka Tunggal itu seperti ini, berbeda-beda.
tetapi tetap satu tujuan gitu. Ya. Jadi ya walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, ras atau etnis, itu tujuan kita tetap sama untuk apa itu namanya? Jadi tetap berbeda tapi kita tetap satu tujuan gitu. Iya, gitu aja. Menurut Kang Rahman bagus Iya, gitu seperti ya. itu ya. Nah, apakah Kang Rahman masih ingat isi dari Pancasila? Kalau masih ingat, sebutkan 1 sampai 5 isi Pancasila. Bukannya ada 6 ya? Hah? Bukan lah. Pancasila itu ada 5. Bentar. Saya ngekat dulu. Ya. Udah lama. Mulai ya? Ya. 1. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. 3. Persatuan Indonesia. Ya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya nih ya, bagaimana menurut Kang Rahman penerapan Pancasila pada zaman sekarang? Penerapannya itu gimana ya? Saya Kurang memahami. kurang tahu lah kalau gitu. Kurang memahami. Oke. Mungkin itu aja ya, Kang ya. Sebelumnya dan sesudahnya saya meminta maaf dan terima kasih atas waktunya. Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang dimana dalam bahasa Sanskerta Pancasila itu artinya panca itu 5 dan sila dasar atau asas atau prinsip. Jadi Pancasila itu 5 dasar negara Indonesia. Menurut opini saya, Pancasila itu adalah pegangan hidup atau pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspek kehidupan masyarakat dan juga pemerintah. Pancasila sendiri menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca yang artinya 5, sedangkan sila yang artinya prinsip. Jadi, Pancasila adalah sebuah prinsip yang dilandaskan sebagai dasar suatu negara atau suatu organisasi ataupun suatu parlemen yang terdiri dari 5 prinsip itu. Menurut saya sendiri, Pancasila itu adalah dasar negara yang terdiri dari 5 butir-butir isinya, di mana isinya itu mengenai tentang kehidupan kita ke depannya. Pancasila menurut bahasa, panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar negara yang dijadikan sebagai landasan hukum. Pancasila menurut opini saya itu artinya fondasi bagi suatu negara supaya lebih ke struktur. Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dari Pancasila itu sendiri itu ada 5 butir. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Isi dari Pancasila yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tunggal Ika itu merupakan moto atau semboyan bangsa Indonesia yang dimana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu.
Maknanya, Indonesia mempunyai aneka ragam budaya dan adat istiadat yang bermacam-macam. Namun, meskipun berbeda-beda, tapi pada hakikatnya Indonesia tetap satu kesatuan. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sedangkan simbol dari burung Garuda itu sendiri banyak. Bahkan jika digambarkan, kenapa digambarkan Garuda Pancasila? Di situ tuh ada kemerdekaan atau tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Garuda merupakan lambang negara Indonesia yang dimana terdapat jumlah helai burung pada burung Garuda yang melambangkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945, yang dimana terdapat 17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu di bawah perisai, dan 45 bulu terdapat di leher. Makna dari simbol burung Garuda tersebut adalah sebagai lambang negara. Secara keseluruhannya melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Yang terdapat pada Pancasila yang pertama itu bintang, merupakan lambang sila ke-1, rantai melambangkan sila kedua, pohon beringin melambangkan sila ketiga, banteng melambangkan sila keempat, dan padi dan kapas melambangkan sila kelima. Simbol-simbol yang terdapat dalam Pancasila yaitu yang pertama simbol gambar bintang, melambangkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, simbol rantai, menunjukkan generasi penerus bangsa yang turun-temurun. Yang ketiga, simbol pohon beringin, yang artinya tempat untuk berlindung. Yang keempat, ada simbol kepala banteng. Simbol kepala banteng ini menjadi simbol kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, simbol padi dan kapas. Simbol padi dan kapas ini menunjukkan sifat kemakmuran dan juga kesejahteraan. Lambang dari Pancasila itu burung Garuda. Menurut saya, penerapan Pancasila pada zaman sekarang itu ada yang diterapkan dan ada juga yang tidak diterapkan. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19 kemarin, banyak sekali masyarakat yang sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti bergotong royong, budaya saling tolong-menolong dalam penanggulangan virus corona. Dan ada juga yang tidak diterapkan. Contohnya, jika dilihat dari isi Pancasila, terdapat dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi, zaman sekarang, banyak sekali yang manusia yang tidak berperi kemanusiaan, contohnya kekerasan, pembantaian, dan juga pembunuhan. Penerapan Pancasila pada masa sekarang itu seperti beriman kepada Allah, terus saling menghargai, saling menghormati, gotong royong, musyawarah untuk mufakat, serta menegakkan keadilan. Penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Contohnya, sholat 5 waktu itu masuk ke sila pertama. Terus menghargai pendapat orang lain, menghormati perbedaan.